Halo guys, welcome back to my YouTube video. So hari ini saya bakalan sharing bersama kalian tentang bagaimana sih basic dari hipertensi itu, terlebih khusus pada hipertensi primer ya. Dimana kita tahu bahwa hipertensi primer itu 95% angka kejadiannya. Kemudian umur yang terkena biasanya itu rentan antara umur 25 sampai 55 tahun ya. Jadi kalau misalnya dia di bawah umur 25 tahun atau di atas 55 tahun bukan hipertensi primer, bisa saja merujuk kepada hipertensi sekunder. Oke, sebelum masuk ke prosesnya atau bagaimana sih hipertensi primer itu terjadi sebenarnya, kita sebaiknya lebih tahu dulu klasifikasi dari hipertensi. Oke. Dan banyak sekali ya untuk model-model klasifikasi hipertensi, ada dari WHO, ada dari WSH, ada dari BSH, ada dari GNC. Tapi yang saya akan pakai di sini adalah GNC 7 ya. Tapi basically semuanya sama kok ya. Kemudian klasifikasinya seperti yang kita tahu bersama bahwa hipertensi normal ya kurang dari 120 per 80. Kemudian pre-hipertensi grade 1 itu 120 sampai 129 per 80 sampai 84. Kemudian kalau per hipertensi grade 2 130 sampai 139 per 85 sampai 89. Kemudian stage 1 hypertension itu 140 sampai 159 per 90 sampai 99. Kemudian lebih dari 160 itu stage 2 hypertension. Kemudian ada juga yang khas isolated systolic hypertension, di mana tekanan sistolnya lebih dari 140 dan diastolnya kurang dari 90. Dan untuk informasi tambahan, untuk hipertensi itu misalnya ada sih namanya hipertensi yang khas ya, namanya white coat hypertension. Jadi hipertensinya itu kalau dia misalnya di rumah sakit ya, dia tekanan darahnya akan naik ya. Tetapi kalau dia di luar rumah sakit misalnya, dia punya tekanan darah bisa turun. That's why kita klasifikasinya nggak bisa berdasarkan ini. Kita tidak bisa berdasarkan ini. Kita harus menggunakan kriteria diagnosis hipertensi yang lainnya yang bisa dilihat di sini. Makanya kita harus melakukan pengukuran ABPM 24 jam untuk menentukan apakah pasien tersebut hipertensi atau tidak. Oke, itu pengantar untuk hipertensi. Lalu kita masuk ke gimana sih hipertensi itu bisa terjadi. Nah, pertama prosesnya adalah misalnya ada seseorang ya, seseorang punya simpatetis nervous systemnya itu terlalu aktif ya. Nah, kita tahu bahwa sistem saraf simpatis akan mengeluarkan norepinefrin dan epinefrin ya. Nah, bagaimana sih kalau norepinefrin itu menstimulus pembuluh darah ya, khususnya otot polos pada pembuluh darah. Apa yang akan terjadi, dengan apa hubungannya dengan hipertensi? Nah, misalnya kita ambil nih dari saraf simpatis ya di daerah torakalumbar ya. Dia mau jalan-jalan nih ceritanya ke pembuluh darah. Nah, dia stimulus nih smooth muscle yang ada di otot pembuluh darah kan, otot polos pembuluh darah. Apa akibatnya? Dia akan menyebabkan vasokonstriksi. Nah, apa yang terjadi kalau terjadi vasokonstriksi? Maka yang terjadi adalah total peripheral resistance atau SVR-nya akan meningkat. Apa sih yang akan terjadi kalau SVR meningkat? Kita harus lihat rumusnya. Nah, tekanan darah atau blood pressure itu sama dengan cardiac output dikali SVR atau total peripheral resistance, di mana cardiac output itu sama dengan heart rate atau denyut jantung dikali dengan stroke volume. Stroke volume
kita harus tahu bahwa dia dipengaruhi oleh end diastolic volume, end systolic volume, dan kontraktilitas. Ini nih yang bakalan kita pakai sebentar sampai selesai ya, bagaimana sih hipertensi itu bisa terjadi. Nah, seperti yang dilihat, ketika sistem saraf simpatis merangsang otot pembuluh darah, khususnya otot polos, dengan mengeluarkan norepinefrin, dia akan menyebabkan pembuluh darah itu vasokonstriksi. Kalau vasokonstriksi, dia akan menyebabkan total peripheral resistance meningkat. Kalau total peripheral resistance meningkat atau SVR yang meningkat akan menyebabkan tekanan darah yang meningkat. Jadi itu hubungannya dengan tekanan darah. Itu satu. Nah, bagaimana kalau misalnya sistem saraf simpatis ini kita ajak jalan-jalan ke ginjal misalnya. Nah, oke, kita ajak jalan-jalan ke ginjal. Di ginjal ada namanya sistem sel juxtaglomerular atau kita bisa singkat SJG saja. Nah, jika dia terangsang oleh epinefrin, dia akan mengeluarkan yang namanya renin. Nah, apa sih sangkut pautnya renin dengan hipertensi? Jadi, seperti kita tahu bahwa renin akan mengubah angiotensinogen menjadi angiotensin 1. Yang ujung-ujungnya akan mengaktifkan angiotensin 2. Nah, sebelum itu kita tahu bahwa di paru-paru ada ACE ya. Jadi nanti angiotensin 1 dibawa dulu ke pembuluh darah ya. Dibawa oleh pembuluh darah ke jantung, kemudian diubah di jantung oleh ACE menjadi angiotensin 2. Nah, angiotensin 2 inilah yang punya peranan penting terhadap proses kenaikan tekanan darah. Kenapa? Karena kalau angiotensin 2 naik, dia akan meningkatkan vasokonstriksi, kemudian akan meningkatkan akhirnya blood pressure. Itu dia hubungannya dengan tekanan darah. Kemudian bagaimana kalau sistem saraf simpatis merangsang di daerah jantung? Oke, di jantung kita kenal satu yang namanya SA node. Nah, ketika saraf simpatis ini diajak jalan-jalan ke SA node atau ke jantung, dia merangsang SA node, maka heart rate atau denyut jantungnya akan meningkat. Oke, karena aktivitas SA node akan aktif dan sangat aktif ya, akan sangat meningkat. Menyebabkan apa? Kita lihat kembali rumusnya bahwa kalau heart rate-nya meningkat akan meningkatkan cardiac output. Meningkatnya cardiac output akan meningkatkan tekanan darah. Di heart rate meningkat, cardiac output meningkat. Cardiac output meningkat, blood pressure atau tekanan darah meningkat. Masuk akal kan? Nah, gimana nih kalau kita ajak jalan-jalan ke otot jantung misalnya? Oke. Nah, kalau kita jalan-jalan ke otot jantung, ingat dasar dari sistem saraf simpatis yaitu fight or flight ya. Dia akan meningkatkan kontraktilitas dari otot jantung. Oke. Dia akan meningkatkan kontraktilitas otot jantung. Nah, otot jantungnya ototnya akan aktif, sangat aktif ya. Nah, kalau kita lihat rumusnya, kalau kontraktilitas yang meningkat, maka itu salah satu komponen dari peningkatan stroke volume. Jadi stroke volume bisa meningkat karena sangat aktif otot jantungnya bekerja, jadi sangat bisa keluar
pemompaan darah keluar dari jantung itu lebih maksimal lagi. Nah, kalau stroke volume meningkat, maka cardiac output bisa meningkat. Cardiac output meningkat akhirnya akan meningkatkan tekanan darah tentunya. Oke. Jadi ini akan meningkatkan stroke volume. Kemudian dia akan meningkatkan cardiac output dan akhirnya akan meningkatkan blood pressure, tekanan darah. Nice. Nah, saya lupa nih. Pada beberapa orang di ginjal itu sendiri, mereka punya sistem renin, angiotensin, aldosteron yang aktif. Maksud saya, ketika dia dirangsang oleh saraf simpatis, ternyata ada sistem di ginjalnya, namanya sistem renin, angiotensin, aldosteron system itu akan lebih aktif. Nah, aktifnya ini atau hiperaktifnya sistem ini akan menyebabkan renin akan meningkat ya. Kalau renin meningkat, ujung-ujungnya sama saja ya. Dia akan meningkatkan angiotensin 2 dan akhirnya blood pressure akan kembali meningkat. Itu nice to know. Oke, terakhir ada nih misalnya disebut dia hipertensi tapi reninnya tidak meningkat. Itu biasanya pada orang-orang individual Afrika Amerikan. Kalau kalian baca buku biasanya ada nih disebutkan ya. Nah, gimana sih modelnya itu? Jadi ketika natrium itu berkurang ekskresinya, artinya kan di dalam sistem pembuluh darah kita ya, kita punya darah itu, sepanjang pembuluh darah itu atau sistem vaskular kita akan punya natrium yang meningkat ya, karena kurang nih yang dikeluarkan. Nah, oleh karena itu natrium secara fisiologis ya, dia itu lebih suka sama air. Jadi dia bisa mendorong air atau bergandengan dengan air ya. Istilah kasarnya seperti itu. Nanti kita akan bahas fisiologinya, kenapa sih natrium bisa berdekatan dengan air selalu. Jadi intinya ketika ekskresi Na itu berkurang, maka retensi Na+ atau Na+ yang ada dalam tubuh itu akan meningkat retensinya. Nah, kalau Na+-nya meningkat, maka volume darah kita juga akan meningkat. Karena ingat tadi dia selalu bersama dengan H2O ya. Kalau volume darah meningkat atau stroke volume meningkat, maka akan meningkatkan apa? Kita lihat rumusnya kembali. Stroke volume meningkat, berarti cardiac output meningkat, tekanan darah meningkat. Simple. Yep. Nah, apa sih yang saya bilang tadi, dia hipertensi tapi reninnya nggak naik, padahal dia mainnya di ginjal. Apa sih itu? Gimana sih prosesnya? Oke, ini prosesnya. Di sini dalam proses dalam proses ini kita tahu bahwasannya blood pressure sudah meningkat ya. Blood pressure sudah meningkat, artinya renin tidak akan meningkat lagi, karena kita tahu renin akan meningkat ketika kita punya tekanan darah itu rendah. Tetapi dalam keadaan ini kita punya blood pressure atau tekanan darah itu sudah tinggi, artinya renin sejatinya tidak akan meningkat atau dia menurun. Reninnya menurun, artinya proses yang di sebelah sini juga semua akan menurun. Akhirnya nanti angiotensin 2 akan menurun. Jadi tidak akan ada yang namanya peningkatan peningkatan tekanan darah sekunder di sistem ini pada orang African American ini ya. Karena sejatinya tekanan darahnya sudah tinggi, jadi reninnya tidak akan naik lagi, malahan dia akan turun ya. Karena kita tahu bahwa kembali lagi
tekanan darahnya sudah tinggi. Nah, hal yang unik lagi yang bisa kita jumpai dari sistem ini adalah ketika retensi NA-nya sudah meningkat ya. Berarti kan tadi ekskresi NA itu berkurang. Artinya di pembuluh darah atau di sistem aliran darah banyak dong ya NA. Banyak dong NA ya. Banyak NA di sini kan. NA ya. Tadi kan NA itu akan menumpuk ya di sini. Kurang ekskresinya, akhirnya dia suka gandeng air nih ya. Nah, peningkatan NA di sistem pembuluh darah itu atau di sistem peredaran darah itu akan menyebabkan vasokonstriksi. Nah, apa sih yang terjadi kalau vasokonstriksi? Ingat, kalau terjadi vasokonstriksi, total peripheral resistance akan meningkat. Nah, kalau total peripheral resistance meningkat, maka tekanan darah juga akan meningkat ya, karena mereka kan selalu berbanding lurus ya. Maaf, karena mereka kan berbanding lurus. Tekanan darah atau blood pressure juga akan meningkat. Oke, jadi ini adalah dasar dari hipertensi ya. Kenapa sih bisa terjadi hipertensi itu? Kenapa sih bisa meningkat? Dan terkhusus ini adalah hipertensi primer. Oke, semoga membantu. Kalau ada salah silahkan komen. Karena ini sharing, saya sangat terbuka untuk kalian yang ingin tambah-tambah pengetahuan atau sharing ilmu pengetahuan dengan saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.